Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat sore. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Padang Lawas akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Bendri Pakpahan dari SMK Negeri 1 Huta Raja Tinggi. Silakan, Bu. Perkenalkan, nama saya Nurleli Hairani Harahap dari SDN 0722 PTPN 4 Lumuk Bunut. Perkenalkan, saya Sutarman SPD dari SD Negeri 0716 Pirtran Sosa 2. Selamat sore. Oke. Selamat siang Pak Sutarman. Siang juga Pak Bendri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Bendri, saya hari ini baik-baik saja Pak. Baik Pak, nanti akan mengikuti proses coaching ya. Iya betul Pak. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan dahulu. Boleh ya Pak ya? Ya silakan Pak, silakan. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Nah, yang kedua, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, yang ketiga, nanti saya akan juga mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Yang keempat, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak sampaikan. Dan yang kelima, jangan lupa juga ya Pak, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Pak Sutarman. Kompetensi apa yang ingin Bapak Sutarman kembangkan dalam proses coaching hari ini, Pak? Pada proses coaching untuk hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching ini ya yang pasti ya kompetensi inti lah Pak ya. Inti di mana pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiganya yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coachingnya Pak. Baik Pak Sutarman, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach Pak ya. Iya betul. Dari ketiga kompetensi ini, yang mana lebih spesifik yang ingin Bapak Sutarman kembangkan dalam kegiatan observasi ini Pak? Adapun yang lebih spesifik yang saya ingin kembangkan Pak ya, yaitu pertama yang mendengarkan aktif ya Pak ya, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach Pak. Baik Pak Sutarman, jadi ada 2 ya Pak ya yang akan Bapak kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Pak Sutarman, indikator ketercapaian apa yang ingin didapatkan dari kegiatan coaching hari ini? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari proses coaching hari ini, yaitu saya ingin si coach itu mendapat ya Pak ya, mendapat solusi dari permasalahan yang dihadapinya, baik dia tahu caranya atau langkah-langkah yang harus dilakukannya Pak. Baik Pak Sutarman, jadi indikator ketercapaian coaching menemukan sendiri solusi dari permasalahannya Pak ya. Iya betul. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bapak Sutarman melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan menelpon kembali Pak Sutarman ya. Ya baik. Oke, Pak Sutarman.
Assalamualaikum Bu Leli, bagaimana kabar Bu hari ini Bu? Waalaikumsalam Pak Rahman, alhamdulillah saya baik saja. Terima kasih, namun ada sedikit masalah di sekolah. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah saya juga baik-baik saja Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Nah, Pak, kalau kira-kira Bapak tidak sibuk, saya mau minta waktu Bapak sebentar, boleh Pak? Tentu boleh Bu. Lagian saya lagi santai juga nih Bu. Karena jam ngajar saya pun lagi kosong. Ngomong-ngomong, apa yang bisa Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya Bu? Saya berharap bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini Pak. Saya masih bingung. Mungkin setelah saya diskusi sama Bapak, saya bisa mendapatkan gambaran atau langkah yang bisa saya lakukan. Emangnya ada masalah apa Bu? Kok bisa sampai bingung seperti itu? Gini Pak, saya bingung. Ada salah satu siswa saya, ketika saya mengajar, siswa ini tidak begitu semangat untuk mengikuti pembelajaran. Bahkan tugas-tugas pun jarang sekali dikerjakan. Itu yang membuat saya bingung Pak untuk menghadapinya. Oke Bu, tadi Ibu bilang ada salah satu siswa Bu ya, ketika Ibu mengajar, siswa ini tidak begitu semangat, bahkan tugas-tugas pun jarang sekali dikerjakannya. Dalam hal ini, apakah Ibu sudah mencoba mencari tahu mungkin penyebab dari permasalahan itu Bu? Sudah Pak, saya sudah menggali anak tersebut serta menanyakan apa sebabnya, mengapa dia tidak begitu semangat dalam belajar. Menurut pengamatan Ibu, apa yang menyebabkan dia sedemikian Bu? Kira-kira? Setelah saya melakukan pengamatan dan menanyakan langsung kepada anak tersebut, ternyata anak tersebut tidak terlalu suka dengan gaya penyampaian materi saya karena menurut dia bikin ngantuk Pak. Itu sih Pak menurut pengamatan saya. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu harapkan daripada siswa tersebut? Harapan saya agar dia lebih semangat dan bisa menerima pelajaran dengan baik seperti siswa yang lainnya Pak. Kalau begitu, apakah ada langkah-langkah yang mungkin bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi siswa tersebut? Berdasarkan pengamatan yang telah saya lakukan, ternyata gaya mengajar atau metode yang saya lakukan kurang baik karena terlalu berpusat pada guru, sehingga membuat anak jenuh dan tidak semangat. Jadi Pak, untuk hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, memperbanyak ice breaking, dan juga memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa saya berminat untuk belajar bersama saya. Oke Bu. Kira-kira apakah ada metode yang pernah berhasil yang Ibu lakukan di kelas mungkin? Oh ada Pak, metode yang pernah saya lakukan yaitu melakukan ice breaking, Ya, Bu. semacam permainan. Jadi ketika itu siswa melakukan secara berkelompok untuk menyelesaikan suatu soal, Ya, Bu. walau mereka bermain, namun tetap memahami pelajaran. Sehingga seluruh siswa terlibat dalam kegiatan tersebut dan proses pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Luar biasa kali Bu. Kalau kita nilai dari angka 1 sampai 10 nih Bu, menurut Ibu berapalah nilai tingkat keberhasilan metode tersebut Bu, metode yang telah dilakukan tadi itu untuk menarik minat belajar siswa tersebut? Kalau saya kasih nilai ya, Ya, Bu. sekitar antara 8 sampai 9. Selanjutnya rencana apa kira-kira yang akan Ibu lakukan nih dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang saya lakukan itu, saya akan segera menerapkan pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik serta mengupdate segala informasi cara belajar yang baik serta berpihak kepada murid agar tercapai tujuan pembelajaran yang baik dari segi murid maupun saya sendiri sebagai pendidik. Siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu dalam menyusun atau melaksanakan rencana tersebut? Pak, adapun yang membantu saya dalam menyusun rencana itu yaitu Bapak Ibu Kepala Sekolah, rekan sejawat dan juga menyampaikan kepada wali murid juga Pak.
kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan nih untuk melakukan semua itu? Sepertinya tidak butuh waktu yang lama, Pak, karena hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Paling pencapaiannya yang agak lama karena masih tahap belajar, jadi butuh proses, Pak. Oke, betul sekali itu ya. Jadi komitmen seperti apa nih yang Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Yang jelas saya akan konsisten secara terus-menerus dengan mengupdate segala informasi, Iya, betul. berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru hebat, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah, dalam meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik. Bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode pembelajaran yang menarik, sehingga saya menjadi guru yang dirindukan di sekolah. Nah, baiklah, Bu ya. Semoga rencana ini berjalan dengan lancar ya, Bu ya. Bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah kita melakukan diskusi atau percakapan ini, Bu? Alhamdulillah Pak, senang dan lega rasanya. Saya merasa sudah menemukan solusi dari diskusi kita ini Pak. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain mungkin ya yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup Pak. Terima kasih banyak ya Pak telah sudi meluangkan waktu berdiskusi bersama saya, sehingga saya bisa menerima solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih ya Pak. Ya. Saya senang berdiskusi sama Ibu. Sama-sama Bu ya. Semoga kita terus saling berbagi ya Bu ya. Sampai jumpa. Baik Pak Sutarman, bagaimana hasil proses coachingnya tadi? Apakah sudah berjalan dengan baik dan lancar Pak Sutarman? Alhamdulillah Pak, tadi proses coaching yang telah dilakukan sangat baik dan lancar. Syukurlah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, Ya, ada sedikit pertanyaan Pak kepada Bapak Sutarman. ya. Apa saja yang sudah didapat dari proses coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Sutarman? Tadi selama coaching, saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta ya Pak ya, ya itu dengan menanyakan tujuan dari coaching tersebut, terus identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Kemudian juga saya menggali kompetensi yang ada pada diri si coaching untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Baik, Pak Sutarman, Bapak sudah berhasil ya dan melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita. Nah, sesuai dengan yang saya amati tadi juga ada beberapa catatan. Yang pertama Pak Sutarman, Bapak tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur cerita, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Yang kedua, sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian Bapak juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang harus dilakukan. Yang selanjutnya juga Bapak Sutarman sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Yang selanjutnya Pak Sutarman, di catatan saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bapak dengan coaching. Bapak sudah fokus terhadap coaching. Artinya Bapak sudah ada present, hadir penuh dalam kegiatan coaching tadi Pak. Yang selanjutnya Bapak sudah mendengar aktif dan tentunya Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, selanjutnya Pak Sutarman, Bapak dalam kegiatan ini sangat luar biasa. Apa yang Bapak sudah berikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberikan lagi kemudahan dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi Pak ya, boleh ya? Boleh, boleh. Untuk ke depannya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini Pak Sutarman? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin mendalami lagi Pak, terus memahami tentang alur cerita lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya itu lebih baik lagi Pak daripada coaching yang dilakukan di saat ini. Baik, luar biasa Pak Sutarman ya. Kedepannya ingin mendalami alur cerita
supaya lebih baik lagi Pak ya. Ya, betul. Baik Bapak Sutarman sudah melakukan sesi tanya jawab dengan saya setelah melakukan observasi menggunakan proses dengan berita. Saya kiri sampai sini Pak Sutarman. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Pak Sutarman. Selamat siang Pak Ben. Selamat siang Bu Leli. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Oh iya Pak, nanti akan mengikuti proses coaching ya? Baik. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh kira-kira Pak? Ya, silakan. Nanti pada saat coaching, antara coach dengan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Apakah kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah yang pasti kompetensi inti dari coaching ini adalah pertama itu hadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi, yaitu ya Pak, terdiri dari hadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Jadi dari ketiganya, mana yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan, yang ingin diobservasi Bapak? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendengarkan aktif ya, kemudian mungkin mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, jadi ada 2 ya Pak ya, yang akan Bapak kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bapak indikator ketercapaian yang ingin didapatkan dari coaching ini apa? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari proses coaching yang akan saya lakukan yaitu saya ingin coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahannya dengan coaching tersebut tahu cara-cara penyelesaian permasalahannya dengan mengetahui langkah-langkahnya juga Bu. Baik, jadi indikator dari ketercapaian coaching menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya Pak. Benar. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching kita akan mengobrol-ngobrol kembali ya Pak ya. Silakan Bapak melakukan proses coachingnya. Siap, ya, terima kasih Bu. Selamat siang Pak Benji. Selamat siang Nak Sutarman, apa kabar Nak? Kabar baik Pak. Syukurlah Nak Sutarman. Hari ini kita akan ngobrol ini Pak Sutarman, mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Kamu tidak apa-apa kan Nak? Ya tidak apa-apa Pak. Nah, akhir-akhir ini Bapak memperhatikan Sutarman itu terlihat murung dan kurang bersemangat. Ada apa Nak Sutarman? Saya memang ingin membicarakan masalah yang saya hadapi Pak. Terima kasih Pak sudah bersedia membantu. Jadi apa ini Nak Sutarman yang bisa Bapak bantu? Saya ingin Pak mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi Pak. Terus apa lagi? Saya ini masih bingung dan sedih Pak. Saya ingin tahu penyebabnya. Coba Pak Sutarman ceritakan apa yang membuat Nak Sutarman rasakan ini. Saya merasa kalau saya tidak nyaman pada mata pelajaran komputer ini Pak. Kenapa? Apa yang membuat Nak Sutarman tidak nyaman?
Iya Pak, akhir-akhir ini saya kurang fokus belajar dan merasa tidak nyaman. Saya berpikir kenapa ya guru komputer selalu menyindir saya di dalam kelas Pak. Menyindir. Iya Pak, Coba Nak Sutarman ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang Nak Sutarman alami sekarang. Kenapa kamu berpikir seperti itu, Nak Sutarman? soalnya di dalam kelas guru komputernya selalu bilang pada teman saya sambil melirik ke arah saya Pak. Terus ibu itu bilang kalau les komputer itu sangat penting untuk melatih pemahaman kita dalam keterampilan manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Jadi kalau saya tidak ikut les, saya akan lambat dalam memahami pengoperasian komputer tersebut, Pak. Lalu bagaimana menurut Nak Sutarman? Eh, Benar juga apa yang dikatakan ibu itu, Pak. Kalau les komputer itu sangat penting, namun mengembangkan keterampilan mengoperasikan komputer, Pak. Terus kenapa Nak Sutarman tidak ikut les komputer? Tidak bisa, Pak. Masalahnya selalu mendapat nilai tidak memuaskan. Mungkin ibu itu tidak suka sama saya, Pak. Jadi menurut Nak Sutarman, pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa, Nak? Saya ingin mendapatkan solusi nih Pak yang tepat agar tidak disindir lagi dan mendapat nilai yang bagus pada mata pelajaran komputer tersebut Pak. Kalau seperti itu, apa yang menjadi kendalanya, Nak Sutarman? Kebetulan Pak ini les itu diadakan sepulang sekolah, sedangkan waktu sore saya harus latihan menarik ban bola Pak untuk persiapan perlombaan di tingkat provinsi, dan orang tua saya juga bilang tidak boleh meninggalkan latihan sepak bola tersebut Pak karena sangat penting bagi saya Pak. Lalu bagaimana pendapatmu? Apakah prioritas utama dalam hal ini les komputer atau bermain bola? Sebenarnya ya kedua-duanya penting sih Pak, tapi saya belum bisa membagi waktu nih Pak di saat jadwalnya bersamaan pula. Kalau seperti itu, bagaimana kira-kira cara Nak Sutarman mengatasi masalah ini? Saya akan menemui guru komputer itu Pak, guru itu bagaimana, terus mencoba membicarakan hal ini dengan guru itu. Kalau bisa saya mendapatkan link video tutorial belajar komputer saja Pak supaya bisa saya pelajari di rumah gitu loh Pak. Apalagi kira-kira, Pak Sutarman? Dan saya akan meminta dibuatkan jadwal les lah sama ibu itu di hari Senin. Soalnya kalau hari Senin saya kan tidak latihan bola Pak. Gitu. Apa kamu bisa belajar materi komputer tanpa mengganggu jadwal permainan bola, Nak Sutarman? Bisa Pak, saya bisa belajar pakai laptop ataupun HP di rumah. Itu sangat bagus, Nak Sutarman. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah membicarakan ini dengan Bapak? Iya Pak, saya akan segera menemui ibu yang belajar komputer itu untuk membicarakan berusaha mengatur waktu dengan baik nih Pak, dan juga mengikuti les di hari Senin Pak. Bagus sekali, Nak Sutarman. Memang kursus itu sangat penting bagi kita untuk supaya kita lebih bertanggung jawab di dalam kegiatan kita, baik kita sebagai pembeli sepak bola dan dalam kegiatan proses pembelajaran di sekolah. Karena apapun yang kita hadapi, kalau kita semangat, kita bisa mengatasinya. Nah, karena waktunya bersamaan, semoga dengan usaha dan kerja keras dari Nak Sutarman dalam membagi waktu dapat berhasil dalam belajar komputer dan menang dalam kegiatan lomba sepak bola. Iya Pak, terima kasih atas bimbingan Bapak. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini Pak. Iya, Nak Sutarman, kamu hebat, kamu pasti bisa. Semangat, Nak Sutarman. Terima kasih Pak. Selamat Iya, siang, Pak. Oke, Nak Sutarman. Baik Pak, bagaimana hasil proses coachingnya tadi Pak? Apakah sudah berjalan dengan baik dan lancar? Syukurlah Bu Leli, tadi berlancar dengan baik Bu Leli. Syukurlah Pak. Setelah melakukan observasi bersama coaching tadi, ada sedikit pertanyaan ya Pak ya. Ya Bu.
Apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Ibu, selama coaching saya lakukan, saya sudah melakukannya sesuai dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan kemudian saya juga sudah menggali kompetensi daripada coaching tersebut untuk menemukan solusi terhadap permasalahannya, Bu. Baik, jadi Bapak sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang saya amati tadi, juga ada beberapa catatan ya Pak. Ya, Bu. Tadi Bapak sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, dan sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching. Kemudian Bapak sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang harus dilakukan. Dan Bapak juga tadi sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya tadi sudah mendengar percakapan Bapak dengan coaching. Bapak sudah fokus terhadap coaching. Artinya di situ Bapak sudah ada present atau kehadiran penuh, dan Bapak juga sudah mendengar aktif, dan tentunya Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching tersebut. Luar biasa Pak. Apa yang Bapak sudah berikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberikan lagi kemudahan dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi ya Pak ya, boleh ya? Boleh, Bu. Untuk kedepannya kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini Pak? Berdasarkan pengalaman hari ini, Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, saya ingin lebih memahami alur tirta lagi, Bu, untuk melakukan kegiatan coaching, supaya coaching selanjutnya, Bu, lebih baik, Bu. Begitu kira-kira, Bu. Baik Pak, luar biasa. Jadi Bapak akan mendalami lagi alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depan. Baik Bapak, sudah melakukan sesi tanya jawab ini dengan melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Pak. Yang ini dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Leli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sutarman. Gimana kabar Ibu hari ini, Bu? Alhamdulillah. Pak Sutarman bagaimana kabarnya? Alhamdulillah untuk hari ini saya baik, Bu. Baiklah Bu Leli, sebelum kita melakukan coaching, sebagaimana awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu ya, Bu ya. Yang pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini, itu baik pada coaching kita hari ini, yaitu coachingnya akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah ada ya Bu. Apakah sudah sesuai dengan alur tirtanya nanti atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi atas pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu berikan. Nah, jangan lupa juga nanti Ibu sesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya. Nah, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga bagaimana Ibu memaksimalkan potensi yang ada pada coaching. Nah, pertanyaan selanjutnya, pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, apakah potensi siapa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Ini Pak, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, dan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot itu Pak. Oh iya, jadi ada kehadiran penuh, terus memberikan pertanyaan yang berbobot itu Bu ya. Yang mungkin kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dari yang kedua-dua tadi itu, Bu? Kompetensi yang spesifik yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Sutarman. Oh iya, gitu ya. Kedua-duanya ya Bu ya. Kemudian terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana nih yang Ibu inginkan
dalam proses coaching kali ini kira-kira? Yang saya inginkan coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh iya Bu. Baik Bu, demikian dulu ya Bu ya proses pra observasi kita kali ini. Silakan nanti Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Mungkin silakan Bu ya dilakukan Terima proses. kasih Pak Sudarman atas kesempatannya. Iya, silakan Bu. Selamat siang Bu Leli, bagaimana kabarnya Bu? Siang juga Pak Benri, alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Pak Benri hari ini? Baik juga Bu. Ada apa Pak Benri? Sepertinya ada hal penting yang mau diobrolkan. Iya, mohon maaf Bu, sepertinya Bu Leli lagi sibuk ya? Oh enggak Pak Benri, hari ini sedang santai. Memang ada apa ya Pak? Iya Bu Leli, saya mau ngobrol sama Bu Leli 10 atau sampai 15 menit. Saya sedang bingung, mungkin dengan ngobrol sama Bu Leli ada mungkin sesuatu yang bisa saya dapatkan Bu. Apa tujuan dari obrolan kita ini Pak? Saya ingin mendapat ide atau solusi, saran dan masukan mengenai permasalahan siswa saya di kelas 6 Bu. Oh, Pak Benri ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahannya. Masalah apa ya Pak? Iya betul Bu, saya ingin mendapatkan solusi atas apa yang saya alami di kelas 6 tahun ini Bu, berbeda dengan di kelas 6 tahun lalu, tahun sebelumnya. Terus saya lihat di kelas 6 ini Bu, tidak ada kekompakan antara siswa saya, baik antara perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki, sehingga terkesan tidak ada kerjasama di kelas saya Bu. Saya bingung. Oke. Jadi Pak Benri merasa bingung ya dengan keadaan murid yang belum ada rasa kebersamaan atau kerjasama kelompok di dalam kegiatan pembelajaran. Iya betul Bu Leli. Oh, iya tadi kan Pak Benri mengatakan murid-murid belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Menurut Pak Benri, idealnya murid-murid di kelas itu bagaimana? Iya Bu, dalam kegiatan pembelajaran mereka itu saya lihat kurang kompak. Aturannya kan Bu, dalam kegiatan pembelajaran terutama tugas kelompok, aturannya mereka harus aktif Bu, secara bersama-sama Bu, berkolaborasi dan bekerja sama satu dengan yang lainnya Bu. Ngomong-ngomong, apa yang sudah Pak Benri lakukan agar murid-murid bisa kompak bekerja sama menyelesaikan tugas? Sebenarnya Bu, dalam kegiatan pembelajaran saya sudah membuat Bu kegiatan diskusi Bu di rencana pelaksanaan pembelajaran saya Bu. Jadi Pak Benri sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi. Ini sudah bagus karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan. Namun karakter kerjasama atau kolaborasi murid belum sepenuhnya muncul ya. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Pak Benri sekarang dalam mencapai tujuan? Menurut saya Bu ada di posisi 5 Bu. Yang Pak Benri inginkan posisi berapa? Saya mungkin ingin berada di posisi 9 Bu. Oke, kira-kira selain metode diskusi pasti ada cara lain. Nah, kira-kira apa cara lain yang bisa mencapai tujuan tersebut? Bagaimana Bu ya? Kalau seandainya saya memotivasi anak-anak ini sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan, sehingga anak-anak ini lebih bersemangat Bu dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, dan juga mungkin Bu saya mungkin bisa memberikan apresiasi kepada anak ini lebih lagi supaya anak ini lebih semangat belajar Bu. Oke, itu pada pembelajaran. Kalau di luar pembelajaran bagaimana? Mungkin Bu kalau untuk di luar pembelajaran mungkin saya bisa melaksanakan kegiatan beribu atau berkelompok melalui kegiatan-kegiatan permainan tradisional supaya mereka lebih kompak Bu satu dengan yang lainnya Bu. Wah, luar biasa Pak Benri. Kira-kira apa rencana mencapai tujuan tersebut? Jadi Bu, dalam kegiatan sebelum kegiatan pembelajaran nanti saya akan informasikan kepada anak agar mereka itu tetap bekerja sama dengan baik, dan saya akan tetap memberikan anak-anak itu untuk berdiskusi dalam hal kegiatan pengetahuan maupun diskusi dalam hal keterampilan, serta saya ingin anak-anak ini itu dalam kegiatan pembelajaran nanti mereka itu mampu memberikan pendapat satu dengan yang lainnya. Nah, dalam kegiatan menumbuhkan sifat kekompakan yang nanti di luar,
mungkin saya akan melalui kegiatan permainan-permainan yang saya laksanakan nanti akan saya kelompokkan mereka beribu supaya mereka Bu bisa bekerja sama satu dengan yang lainnya Bu. Kira-kira berapa jangka waktu yang akan dilakukan? Mungkin 2 sampai 3 minggu. Apa komitmen Pak Benri terhadap rencana aksi tersebut? Saya akan membuat RPP Bu dengan menitik beratkan pada metode diskusi dengan penilaian diutamakan pada sikap, berikutnya keterampilan dan pengetahuan, diawali dengan memberikan motivasi Bu di awal kegiatan pembelajaran, dan ini akan saya laksanakan rutin 1 sampai 2 minggu ke depan. Di luar pembelajaran nanti saya akan adakan permainan untuk melatih kebersamaan beribu siswa saya di kelas 6 ini Bu. Oke, jadi siapa saja yang membantu Pak Benri dalam merencanakan pembuatan RPP? Mungkin nanti Bu akan saya susun dulu sendiri. Setelah itu saya minta refleksi dari teman-teman rekan kerja atau mungkin dari Bu Leli. Oke, sip. Menurut Pak Benri, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita kali ini? Dari percakapan kita ini Bu, saya mendapatkan ide atau solusi tentang masalah saya terkait murid-murid yang rendah Bu kerjasamanya atau rendah kegiatan berkelompoknya dalam berdiskusi di dalam kegiatan pembelajaran dan di luar pembelajaran Bu. Syukurlah Pak Benri sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan kita ini. Mudah-mudahan rencana Pak Benri akan membuahkan hasil. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya ya. Nantinya bisa kita jadikan refleksi serta contoh untuk teman yang lain. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu berdiskusi dengan saya. Sama-sama Pak Benri. Selamat siang Pak Benri. Selamat siang Bu Leli. Pak Benri selamat siang. Assalamualaikum Bu Leli. Waalaikumsalam Pak Sutarman. Tadi Bu Leli sudah melakukan coaching yang dengan Pak Benri ya. Nah, sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih dari pasca observasi yang telah Ibu lakukan tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai? Oke, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alutsista, menanyakan tujuan identifikasi, itu bisa rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alut tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya, Pak. Oke Bu Leli, menurut saya sebagai observer ya, berlebih tadi proses coaching tadi Pak Benri dan Bu Leli sudah berjalan dengan baik ya, dan juga proses alur ceritanya pun juga sesuai ya. Juga Bu Leli juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Benri dari permasalahan, dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi ya nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan Bu? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, itu ya Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Leli. Waalaikumsalam Pak Sutarman. Tadi Bu Leli sudah melakukan coaching yang dengan Pak Benri ya. Nah, sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih dari pasca observasi yang telah Ibu lakukan tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai? Oke,
Oke, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alutsista, menanyakan tujuan identifikasi, itu bisa rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alut tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya, Pak. Oke, Bu Leli. Menurut saya sebagai observer, ya berlebih tadi proses coaching tadi Pak Bentri dan Bu Leli sudah berjalan dengan baik, ya, Bu ya. Dan juga proses alur ceritanya pun juga sesuai, ya. Juga Bu Leli juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Bentri dari permasalahan, dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan, Bu? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, itu ya Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Leli. Waalaikumsalam Pak Sutarman. Tadi Bu Leli sudah melakukan coaching yang dengan Pak Bentri ya. Nah, sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih dari pasca observasi yang telah Ibu lakukan tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai? Oke, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alutsista, menanyakan tujuan identifikasi, itu bisa rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alut tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya, Pak. Oke Bu Leli. Menurut saya sebagai observer, ya berlebih tadi proses coaching tadi Pak Bentri dan Bu Leli sudah berjalan dengan baik, ya Bu ya. Dan juga proses alur ceritanya pun juga sesuai, ya. Juga Bu Leli juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Bentri dari permasalahan, dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan, Bu? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, itu ya Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Leli. Waalaikumsalam Pak Sutarman. Tadi Bu Leli sudah melakukan coaching yang dengan Pak Bentri ya. Nah, sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih dari pasca observasi yang telah Ibu lakukan tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai? Oke, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alutsista, menanyakan tujuan identifikasi, itu bisa rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alut tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan
solusi-solusinya, Pak. Oke Bu Leli. Menurut saya sebagai observer, ya berlebih tadi proses coaching tadi Pak Dendri dan Bu Leli sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Dan juga proses alur ceritanya pun juga sesuai ya. Juga Bu Leli juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Dendri dari permasalahan, dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan Bu? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Itu ya Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.